pengurus lembaga Qadul Masail wilayah Jawa Barat dan pengurus cabang Pengurus Nahdlatul Ulama cabang Kabupaten Bandung serta apa ini? Masa? Enggak. Zona 3 itu apa? Oh, pengurus NU zona 3 itu. Nah, pengurus NU zona 3 ini saya masih belum paham. Pengurus NU zona 3, pengurus Masail. Pengurus Masail zona 3. Oh gitu. Ya. Ya, yang hadir semuanya hadirin hadirat dari beberapa unsur saja yang kami tidak bisa menyebutkan karena datangnya lambat sehingga tidak bisa ngerpek, tidak bisa mengetahui siapa saja yang hadir. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kami terhadap beliau-beliau. Maklum peminal ilmi la yadri, termasuk kita dikatakan punya ilmu kalau tidak tahu merasa tidak tahu, itu saja. Makanya menurut Imam Ghazali Qadul Masail Mudzakarah ini bagian dari latihan kita untuk ngetes, untuk menguji apakah dalam hati kita ini ada kesombongan atau tidak. Ini termasuk cara pengetesannya ada 5 hal, di antaranya yaitu dengan Qadul Masail. Untuk menguji, untuk latihan dari mengantarkan rasa tawadhu dan menghilangkan kesombongan, di mana kesombongan itu iblis dikeluarkan dari surga hanya karena kesombongan, bukan karena tidak ngalim, bukan karena tidak ahli ibadah. Kalau ibadahnya iblis itu luar biasa. Nabi Adam belum dijadikan oleh Allah sudah sujud selama 300 tahun. Beribadah 500 tahun. Ilmunya juga luar biasa, menjadi dosennya malaikat itu selama 20.000 tahun. Nah, padahal mulai zaman Nabi Isa sampai sekarang saja masih 2022 tahun. Nah, beliau 20.000 tahun. Tapi dikeluarkan dari surga karena kesombongan. Kalau kita melihat dari dalil iktidha, dalil iktidha itu ma la yatawaqqafu sidquhu ala izmarin padala ala ghairil maksud. Itu namanya dalil iktidha, suatu dalil yang redaksinya tidak memerlukan untuk mengira-ngirakan lafaz lain, redaksinya sudah sempurna, tapi menunjukkan makna yang tidak dimaksud di dalam dalil. Itu namanya dalil iktidha. Dalam dalil iktidha firman Allah mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah akan menjadikan khalifah di atas bumi, yaitu Nabi Adam sebagai ganti daripada Allah, sebagai petunjuk atas apa yang telah dilakukan Allah. Ini masih minta pertimbangan kepada malaikat, walaupun Allah sudah tahu apa yang akan terjadi dan maha tahu, namun beliau masih minta pertimbangan kepada malaikat. Dari ini memberikan dalil iktidha atau gampangan isyarah bahwa sepandai-pandai orang pun, sehebat orang pun, jangan langsung memberi keputusan sendiri. Sebisa mungkin minta pertimbangan walaupun kepada orang yang bawah, termasuk malaikat. Kemudian
karena malaikat diberi kesempatan untuk berkomentar, diberi kesempatan untuk mengkritisi, akhirnya malaikat pun juga berani menyampaikan dengan kata-kata, yaitu alam ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau akan menjadikan manusia yang nanti akan saling serang antara satu dengan yang lain, akan saling permusuhan, mengalirkan darah, saling pembunuhan satu dengan yang lain, dan akan bikin kerusakan di atas bumi. Ini walaupun toh malaikat sudah tahu kalau Allah Maha tahu, tapi karena diberi kesempatan untuk berbicara, kita harus berbicara, berani berbicara. Tapi kalau tidak diberi kesempatan, jangan langsung berbicara terlebih dahulu. Makanya beliau berani bertanya, berani berbicara kepada beliau. Ini di dalam pendidikan. Walaupun Maha tahu, tahu kalau Allah Ta'ala Maha tahu. Beda dengan Nabi Khidir, dengan Nabi Musa, karena dalam pelajarannya itu mendidik akhlak, bukan taklim, bukan pembelajaran. Makanya pesannya Nabi Musa kepada Nabi Khidir kepada Nabi Musa, yaitu jangan sampai engkau bertanya kepada saya sebelum saya bertanya, sebelum kau aku memberikan jawaban atau pertanyaan kepada engkau. Ini beda. Nah, makanya di sini antara taklim dengan tarbiyah, dengan akhlak, ilmu syiri dengan ilmu zahir dalam cara menyampaikan adalah belajar aku berbeda. Yaitu ketika Nabi Musa mengatakan hal atabiuka ala abdu alimani mimma ulim tarsda, hal atabiuka ala abdu alimani mimma ulim tarsda. Nabi Khidir mengatakan qala innaka lam tastati ya sabro, qala lain tani pukul lain tani pada tas'alni hatta ukhtisalaka minhu zikra. Ini untuk belajar akhlak. Memang ngaji terhadap ulama yang memang itu namanya urusannya siri. Tapi kalau urusan taklim, Nabi malaikat berani mengatakan. Kemudian setelahnya malaikat menyampaikan, Allah mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya betul malaikat apa yang kau katakan, tapi ada rahasia, ada siri, ada ilat yang kamu tidak tahu. Yang ilatnya itu akan disampaikan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya ada orang yang lebih mulia, ada hal yang lebih penting dari itu. Ini pun perkara yang ada kerusakan, ada mafsadah, ada mador. Tapi kalau memang masalahnya lebih besar, tetap harus digunakan, harus dipakai, harus kita junjung. Jadi jangan langsung kita melihat negatifnya saja, coba dipertimbangkan masalah positifnya. Jadi sehingga walaupun toh asalnya tidak boleh, akan bisa menjadi boleh karena ada masalah yang lebih besar daripada nadorot. Lalu memberi isyarat lagi ketika Allah menyampaikan semacam itu, artinya ketika kita menolak pendapat orang lain, ini jangan hanya sekedar mengatakan saya tidak setuju, tapi harus diberi argumentasi ketidaksetujuannya itu, ketidakpasan itu. Sebagaimana malaikat tidak setuju dengan apa yang telah dicanangkan oleh Allah, beliau memberi alasan atas jalubiyah mayyibsidu biha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Demikian pula Allah Ta'ala menolak pendapat malaikat dengan mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu setelahnya betul Allah menjadikan malaikat, menjadikan Adam, dan wa'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. Allah mengajarkan atau memberitahukan tentang malaikat, mengajarkan tentang nama-nama sesuatu kepada Nabi Adam, dan ternyata setelahnya ditawarkan kepada malaikat apa yang telah diajarkan oleh Allah. Malaikat tidak ada satupun yang bisa mengetahui, yang tidak bisa jawab. Akhirnya bisa mengakui kebenaran Allah menjadikan Nabi Adam, dan ternyata Nabi Adam kemampuannya melebihi daripada malaikat, kemuliaannya melebihi daripada malaikat. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat untuk menerima kekalahan, untuk menghormati keputusan Allah dengan diperintahkan untuk sujud. Wa ilqala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Malaikat pun menerima waktu itu, menerima sujud itu. Ila iblisa, kecuali iblis. Ini kalau kita mengikuti qiraahnya Ibnu Abbas, jadi bacaannya dengan wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Jadi wakofnya itu tidak kepada malaikat, tapi langsung fasajadu illa iblisa. Ini menunjukkan istisnanya istisna muttasil. Kalau istisna muttasil berarti mustasna bagian daripada mustasna minhu. Kalau demikian jinsul mustasna minhu. Kalau demikian berarti iblis itu jinsul malaikah. Malaikat niku al malakul ladzi bila abi wa la aqla surba wala malakum. Tapi ada yang membaca fasajadu berarti illa iblisa wastakbara, yang berarti sisnya mengkotek, adanya iblis itu laisa min jinsil malaikah. Nah, di sini malaikat walaupun asalnya tidak setuju karena sudah mengetahui kebenarannya, langsung dia mengatakan dia menerima dan menghormati kepada keputusan dan sujud kepada Nabi Adam. Tapi iblis yang asalnya tidak menerima, tetap karena dianggap Nabi Adam itu sebawahnya iblis, tetap dia tidak mau tunduk. Ketika ditanya, "Lama manaka ala tasjuda ila martu?" Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Tapi ternyata iblis tidak menerima, mengungkit-ungkit masalah nasab dengan mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar. Saya itu dari golongan nar, sedangkan dia dari golongan tanah. Masa Kiai Gus kok disuruh patuh, suruh tunduk, suruh merasa salah kepada orang yang tidak Gus, tidak Kiai, gengsi iblis. Akhirnya ya oleh Allah diperintahkan wahid minna faqis minna innaka minas syakirin. Udah keluar saja kamu dari surga, tidak patut kamu sombong kama yakun laka antataka biha. Tidak patut kowe sombong di dalam surga. Urus min haba innaka minas syakirin. Kuranglah kau adalah orang yang hina. Dari ini Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitab Ihya-nya, pertama di antara menguji kalau kita sombong atau tidak, di antaranya yaitu dengan bahsul masail, yaitu apabila kita di dalam bahsul masail tersebut sudah jelas kita lemah dan merasa ada temannya yang hak, temannya yang sesuai dengan keterangan yang ada, dalil-dalil yang ada, kita harus jantan, harus menerima dan mengucapkan terima kasih. Apabila kau tidak mau mengucapkan terima kasih, apabila kau tidak menghargai, apabila kau tidak menerima tapi hanya karena ta'annud mempersulit, ini berarti di dalam hatimu masih ada kesombongan yang termasuk dari keturunannya iblis tadi. Nah, bagi orang bermasail, kalau memang ini latihannya ke sana. Kalau kita tawadu, apabila kita benar tidak akan mengalah, akan tapi kalau kita betul salah, ya harus jantan menerima kekalahan, menerima kebenaran dari orang lain. Ini diantaranya salah satu
kaidah daripada Baqtul Masail. Kedua, Baqtul Masail itu merupakan ciri khas Islam Nusantara, yaitu Nahdlatul Ulama. Dikatakan ciri khas Islam Nusantara, rohnya NU yaitu adalah Baqtul Masail, karena Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi keagamaan, bukan organisasi ekonomi. Maka jangan mencari ekonomi di NU, juga bukan organisasi politik. Maka jangan untuk mencari jabatan dukungan dari Nahdlatul Ulama. Tapi NU organisasi keagamaan. Di dalam organisasi keagamaan ini dituangkan dengan Baqtul Masail. Ini ada apa itu? Jadi betul organisasi keagamaan bukan organisasi politik. Maka jangan memaksakan NU untuk mengikuti politik tertentu, karena nanti akan menjadi akan menjadi rusak NU-nya. Sebab kalau mengikuti partai politik tertentu, yang lain-lainnya tidak mau mendekat dengan NU, karena NU itu kan ya itu kan gitu. Nah, ini yang penting. Nah, jadi orang yang ngirit-ngirit ke sana itu kepentingannya dia, bukan kepentingannya NU, itu saja. Nah, ciri khas Nahdlatul Ulama karena organisasi keagamaan, sedangkan yang lainnya itu menjadi sarana untuk urusan dunia. Masyaratul akhirah. Imam Ghazali menyimpulkan kebutuhannya manusia itu ada dua, satu urusan agama, dua urusan dunia. Nah, dalam urusan dunia itu ada tiga hal, ada usul, ada muhayyid, ada mutamim. Usul itu yang pokok itu ada empat, yaitu pangan, sandang, papan, dan siasah, pengaturan. Nah, kemudian kalau muhayyid yang menyediakan pertanian, menyediakan pertukangan, menyediakan jahitan dan lain sebagainya, berarti ada tukang besi. Kalau nanti mutamim ya seperti yang bikin meja, kursi dan lain sebagainya, itu termasuk mutamim. Dari empat itu yang yang menjadi wilayah atau siasah itu yang menjadi paling utama, yang paling pokok adalah siasah, yang paling mulia adalah siasah. Nah, siasah itu terbagi menjadi empat. Satu siasah nubuwah, yaitu mallahu riyasatun amatun fid dunya wal akhirah, dan ini sudah habis setelahnya wafatnya Rasul 30 tahun. Yang kedua, tidak ada siasatul anbiya, berarti ganti umaro atau imamah atau khilafah, tapi bukan khilafah nubuwah ya, atau usul jumriyah seperti ini. Nah, itu wilayahnya kepada semua masyarakat, baik masyarakat kecil dan besar, baik itu pejabat, Pak Tomat, Pak Camat, baik itu DRS, Pak Kades, dan semuanya. Ada perbedaannya. Ini menjadi wilayah pemerintah, namun wilayah pemerintah itu hanya khusus di dalam urusan lahir, yang urusan interaktif, yang urusan sosial. Oleh karenanya nanti kita harus paham di dalam masalah tatanan fikih, apakah yang kita bicarakan itu masalah muamalah, apakah masalah ubudiyah. Nah, kalau masalah ubudiyah ini otoriternya ulama, otoriternya kiai. Tapi kalau muamalah, yang urusan interaktif, yang urusan sosial, ini sah dan tidaknya harus dikembalikan kepada undang-undang pemerintah. Yang sehingga di dalam rumusan Baqtul Masail yang ada itu hanya untuk mencari bahan dalam merumuskan undang-undang pemerintah. Yang dianggap sah itu nanti yang undang-undang pemerintah, kecuali kalau tidak ada tanazuk, tidak ada mukhasamah, saling ridho dan saling damai, gak perlu membutuhkan fikih. Sudah diurusi kekeluargaan saja, itu gak perlu membutuhkan fikih. Tapi kalau membutuhkan fikih, berarti harus
ilzam dan man'i, itu yang bisa ilzam dan man'i harus pemerintah. Nah, pemerintah melalui undang-undang. Nah, undang-undang ini bahannya dari hasil rumusan Fathul Masail, namun tidak berarti mengikat, masih perlu ada pertimbangan dengan beberapa pendapat-pendapat lain. Makanya ini kita harus bisa mendudukkan Fathul Masail kita ini urusan apa urusan siasa, apa urusan muamalah, apa urusan ubudiyah. Nah, ini harus tahu. Kalau tidak tahu semacam ini, keputusan Anda tidak akan ada gunanya. Nah, tidak ada tidak akan direspon oleh siapapun. Nah, contoh pernah terjadi perselisihan pendapat, seperti orang yang kalau saya itu pernah di rumah itu pernah mendapat gegeran, mendapat aduan permasalahan yang sangat unik sekali, yang belum pernah saya temui di mana-mana. Rebutan bojo. Nah, permasalahan yang antik itu rebutan bojo. Lu kok bisa rebutan bojo itu bagaimana? Ceritanya ada seorang laki-laki ditinggal wanita untuk pergi ke luar negeri ikut TKW. Setelah ikut TKW, di sana sukses dan melihat suaminya masih tetap tidak ada perkembangan, akhirnya diangkat untuk kembali dan sudah punya pilihan yang sama-sama kenal di perantauan di TKW itu. Dan menurut pandangan ulama Syafi'i, orang yang bisa nolak itu hanya suami, istri tidak bisa nolak akhirnya. Lalu istri karena sudah nggak cocok mengajukan gugat cerai pada pengadilan. Nah, suami berpedoman, saya tidak akan nolak, sudah bagaimanapun tidak akan saya menolak karena masih cinta. Karena model semacam itu akhirnya pengadilan menyampaikan panggilan sampai 2 kali tidak direspon, tidak datang, langsung jatuh tolak dan ada surat tolak dari pemerintah, dari pengadilan. Nah, dia masih berpedoman, tanya kepada kiai-kiai, itu tetap istrimu karena belum pernah nolak, belum pernah berarti masih istrimu. Nah, sedangkan istrinya karena sudah mendapat surat cerai dari pengadilan agama, dari pengadilan negeri atau pengadilan agama itu, pengadilan agama, kemudian sudah habis iddah, kawin lagi. Nah, sedang kawin lagi, katanya yang ngawin itu yang sudah istri saya, karena sudah saya kawin dan sudah ada sudah habis iddahnya dan sudah ada surat cerai. Nah, sementara yang satu saya tidak pernah menolak, ini masih istri saya. Nah, rebutan semacam ini yang benar bagaimana ini lagi ini? Kan menurut Imam Syafi'i kan ya zaman kalau jawabnya menurut Imam Syafi'i ya sama nuntut pada Imam Syafi'i ya gimana. Kalau rebutan suami ini kalau gini yang saya berarti keputusan hakim, jasa hakim berarti zaman sudah kalah ya, istrinya suami yang kedua bukan istrinya suami yang pertama, karena hakim itu punya kekuasaan menjadi wali, bisa menikahkan dan bisa menceraikan. Nah, semacam ini tidak bisa kamu hanya berbicara menurut Imam Syafi'i seperti ini. Nah, karena ini hukum sosial yang tentunya untuk ilzam dan man'i adalah haknya pemerintah menurutnya. Nah, sedangkan tadi pada masail itu nanti jangan mengambil salah satunya dirumuskan ke suatu yang begitu banyak yang di dalam urusan ini seperti kompilasi. Nah, nanti terserah pemerintah atau pengadilan mengambil yang mana, atau DPR yang di dalam merumuskan itu mengambil yang mukhtar. Yang mukhtar itu bukan kaul yang kuat, enggak, tapi mukhtar itu adalah pendapat yang kondisional sesuai di dalam konsep negara bangsa. Jadi semacam ini yang kadang-kadang sulit bagi kita untuk merumuskan. Ini diantaranya. harus tahu untuk perbandingan hukum. Nah, kemudian kalau di situ Fathul Masail merupakan ciri khas Islam Nusantara, Nahdlatul Ulama, sedangkan Nahdlatul Ulama itu Islam yang terbesar di dunia. Makanya Fathul Masail itu ciri khas Islam yang terbesar di dunia.
Sebab Islam di dunia yang terbesar itu hanya Indonesia. Dan di selain Nusantara ini, walaupun banyak orang ngalim, tapi individual. Orang yang merumuskan hukum itu individu, tidak ada perbandingan, tidak ada musyawarah, tidak ada munazaah, tidak ada mujadalah seperti yang ada di Indonesia, merumuskan sendiri-sendiri. Tapi kalau di Indonesia ini ada luar biasa. Keseimbangan NU itu luar biasa, yaitu dengan sistem musyawarah, sistem mudzakarah, dan mudzakarah itu adalah khairun minat tikrar, sebab dalam mudzakarah itu sudah ada tikrar. Ini penting. Lalu yang perlu kita ketahui juga, samping bahsu masail itu merupakan ciri khas Nahdlatul Ulama, bahsu masail ini untuk mengetahui beberapa sudut pandang dari beberapa ulama-ulama yang sehingga kita tidak gampang mengklaim pendapat kita paling benar. Sebab ketika kita sudah mempersiapkan pendapat kita yang paling benar dan ternyata di dalam arena, di dalam majelis masih banyak pendapat-pendapat yang lebih akurat. Nah, karena itu Imam Syafi'i ditanya, mata yakunu rajulu aliman. Imam Syafi'i ditanya, kapan seorang laki-laki itu dikatakan sebagai orang alim? Imam Syafi'i mengatakan, idza tahaqqaqa bi ilmin ya'lamuhu summa ta'arada li sa'iril ulum hatta yudrika ma fata. Orang alim itu ketika sudah mengetahui ilmunya itu dengan cara tahqiq, dipahami betul dari rumah, dipersiapkan kebenarannya secara qat'i menurut dirinya, kemudian ta'arrad li sairil ulum, dibandingkan dengan beberapa pendapat-pendapat orang lain, dengan beberapa disiplin-disiplin lain, dengan beberapa mazhab-mazhab lain, sehingga mengetahui kekurangannya. Nah, makanya wasu'ilali jalinus min al-khidmah Yunani lima ada ta'muru bida'in makhidin bi'adbiyatan kasiratan mujmi'atan. Kenapa engkau telah memerintahkan satu penyakit dengan berbagai macam obat yang komplit, padahal penyakitnya hanya satu? Jawabnya, al-maksud wahid wal ifrad qatil. Maksud obat yang macam-macam itu yang mengobati hanya satu. Tapi kalau kita mengobati hanya satu saja itu akan membunuh. Nah, kenapa? Karena semuanya obat itu akan ada efek samping. Nah, sedangkan obat ini yang untuk menyembuhkan, lalu yang lain-lain tersebut untuk menanggulangi jangan terjadi merembet pada efek samping. Katakan saja seperti orang yang sakit darah tinggi, sakit kolesterol, tapi campur dengan penyakit emah atau lambung. Ini obat yang pas untuk kolesterol, misalnya bawang. Tapi kalau Anda pakai bawang akan panas, lambungnya sakit. Nah, menyembuhkan satu penyakit tapi akan timbul penyakit-penyakit yang lain. Oleh karenanya harus cari obat yang bisa menyembuhkan kolesterol tapi harus bisa menanggulangi penyakit-penyakit yang lain. Nah, yang timbul penyakit lain seperti darah tinggi dengan kencing manis. Kalau kita ngobati darah tinggi dengan makan semangka, dengan makan timun, nah ini kencing manisnya akan kumat, akan tidak. Maka obatilah dengan darah tinggi tapi dengan obat-obat yang bisa menanggulangi jangan sampai terjadi kencing manisnya. Nah, ini yang ini. Karena semuanya obat itu akan bisa menimbulkan penyakit lain atau akan ada efek samping. Ini yang perlu kita pahami. Ilmu pun juga demikian. Ketika ilmu itu hanya diuji satu saja, pengetahuan saja tanpa diuji coba, tanpa ditawarkan, tanpa dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, akan bunuh diri. Kita tahu dari tetangga kita yang tidak mau belajar dengan
mazhab-mazhab lain, tidak mau belajar dengan kiai-kiai lain yang hanya pengetahuannya saja dipraktikkan, bunuh diri mereka sehingga mengkafirkan orang lain, menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Makanya dikatakan qalilul ilmi kasirul inkar, kasirul ilmi qalilul inkar. Kalau orang itu banyak ilmunya diam, tidak banyak ingkar karena tahu sudut pandangnya. Ini ada gini, ada gini, ada gini. Tapi satu ilmu, sedikit ilmunya, ini akan kasirul ingkar, gampang menyalahkan orang lain. Nah, ini yang orang tidak pernah batul masail, yang hanya tahu pendapatnya sendiri saja, tidak dibandingkan dengan pendapat yang lain, apalagi tidak ada bandingan dari mazhab-mazhab lain, yang akhirnya merasa paling benar sendiri sehingga menjadi otoriter, menjadi menganggap bahwa dirinya paling benar, yang lainnya adalah salah semuanya. Ini yang menjadi bahaya. Ini diantaranya. Lalu para hadirin hadirat yang kami hormati, bahwa kita belajar ngaji fikih perlu kita ketahui dari wilayah fikih. Ngaji fikih itu tidak bisa tembus di dalam urusan akhirat. Kalau urusan akhirat itu nanti urusannya adalah urusan anwarul qulub wa asraruha wa ikhlasuha. Tapi fikih yang dibicarakan itu hanya sebatas lahir, dan yang wilayahnya fikih di dalam urusan akhirat itu hanya 3 macam. Itu pun hanya urusan dunia, tidak sampai tembus di akhirat walaupun itu urusan akhirat. Yaitu pertama di dalam urusan sholat dan sesamanya, puasa dan zakat. Ketiga dalam urusan Islam. Keempat dalam urusan halal haram. Hanya itu urusan fikih. Nah, kalau di dalam urusan sholat, urusan puasa, urusan zakat, ini yang dibicarakan juga hanya sebatas urusan zahir, urusan dunia, tidak sampai urusan akhirat. Sholat itu pokok yang penting. Dari takbiratul ihram sudah ada khudur dengan qasdul fi'li, ta'yin dan fardiyah bagi sholat fardu. Walaupun setelahnya Allahu Akbar bar, dia kemana, ke sawah, ke pasar dan rekreasi, itu sah. Sah itu menurut fikih. Gak perlu saya sampaikan dari dalilnya, tapi kalau kita berbicara di dalam urusan akhirat, tetap dalam akhirat mengatakan wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban ila bilisabil hatta taghtasilu. Jadi jangan sekali-kali kau melakukan sholat dalam keadaan kau tidak sadar apa yang kau katakan, dan wala takun minal ghafilin, jangan sampai engkau menjadi orang yang lupa. Berarti kalau gitu kamu dosa di dalam urusan akhirat. Tapi urusan dunia, sholat ini berarti tidak wajib qadha, kalau mati sudah disolati dan tidak perlu dihukum dan lain sebagainya. Ini hanya urusan dunia. Nah, dalam zakat pun juga demikian. Dalam zakat itu kalau orang yang hanya fikih saja, tidak bisa dikompromikan dengan yang lain. Misalnya orang mempunyai uang, mempunyai beras 3 kilo gitu saja bisa mencukupi zakatnya orang 1000. Dengan sistem saya zakat pada kamu ya, ya saya terima kasih, terima, terus zakatnya ini jangan dihubung-hubung sampai selesai. Itu sah. Sah saja secara dunia, tapi urusan akhirat tidak bisa, itu gugur. Masih melihat itu baisnya kamu itu apa. Tapi ini nggak bisa fikih berbicara yang semacam ini. Oleh karenanya ketika SDSP itu dihalalkan oleh Ibrahim Hussein waktu itu, ayahnya siapa itu, siapa? Gus Nadir itu. Waktu itu saya ditanya pada waktu masih sekolah, bagaimana itu? Saya tidak bisa menyalahkan dan saya tidak mampu untuk dialog. Tetap itu benar, tapi saya nggak sepakat. Itu aja. Nah, kalau saya disuruh dialog itu saya nggak bisa. Kenapa? Karena kalau cara fikih memang halal, yaitu hanya maksudnya SDSB, namanya sumbangan dana sosial berhadiah. Siapa yang mengharamkan sumbangan? Terus kalau di situ akan baisnya ini karena hadiah, pasti kok jawabnya kamu kok ngurusi hatinya orang, apa kamu tahu hatinya orang, kan gitu hanya.
Nah, tapi dalam akhirat tetap urusannya ke sana. Loh, yang ini urusannya fikih. Makanya termasuk Abu Hanifah mendapatkan laporan dari santrinya bahwa Abu Yusuf itu tidak pernah zakat. Karena ketika hartanya itu sudah hampir 1 tahun walaupun 1 nisab, sebenarnya 1 tahun kurang 2 hari, hartanya semuanya itu diberikan kepada istrinya. Nah, yang sehingga setelah diberikan istrinya kan ya dia gak wajib zakat karena tidak memiliki uang 1 tahun. Lah istrinya juga gak wajib zakat karena masih memiliki masih belum 1 tahun walaupun 1 nisab. Nah nanti setelahnya itu diminta lagi ya. Nah, diminta lagi kan dia memiliki baru lagi, berarti kan gak 1 tahun gak wajib zakat. Nah Abu Hanifah jawab hadza min fikhi Abu Yusuf, fikih Abu Yusuf ngono kae lho. Ini bagaimana ini kan cara fikih ini bisa lolos, bisa semacam itu. Ini nih bahayanya di dalam masalah fikih masalah itu. Nah, ini urusannya fikih. Kalau nanti urusannya itu gak ikhlas itu kan, itu bukan kode etiknya fikih. Dalam masalah ikhlas dan lisannya itu sudah masuk wilayahnya ilmu batin, ilmu tasawuf. Ini kadang-kadang yang kita sulit di dalam masalah fikih. Kedua dalam masalah Islam. Islam itu di dalam urusan fikih yang penting umirtu an qatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa in qalu simun jima'i wa amalihim fa hisabu ilallah. Nah, orang itu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini sudah dianggap muslim sehingga bisa halal untuk kawin dengan muslimat, bisa halal kawin dengan fatayat dan bisa mendapatkan warisan dan lain sebagainya. Entah itu motifnya apa saja, kita nggak bisa untuk bertanya tentang masalah motif. Makanya banyak para mu'alaf asalnya non Islam karena ingin mendapatkan wanita muslimah akhirnya menjadi mu'alaf. Itu sah-sah saja cara fikih, kalau hatinya kita nggak tahu. Karena itu Usamah bin Zaid ketika di dalam peperangan dia membunuh kepada orang kafir, karena waktu itu masih duel, kemudian orang kafir akan dibunuh melarikan diri, dan ketika sudah hampir kena dia itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi diteruskan saja dibunuh. Nah, dalilnya Usamah bin Zaid bahwa ini hanya berlindung dari pedang saja. Lalu matur kepada Rasulullah, Rasul mengatakan qolaha qatal tahu aina laka bi kalimati la ilaha illallah. Dia mengucapkan semacam itu masih kau bunuh. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masih kamu bunuh. Ya Rasul itu hanya melindungi dari pedang. Aina laka indallah qaul la ilaha illallah. Kalau nanti di hadapan Allah bagaimana pertanggungjawabanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi sampai mengatakan 3 kali sehingga susah Usamah bin Zaid ingin sekali dia itu masuk Islam pada waktu itu. Terus Rasul mengatakan hala sakota qalbahu. Hala sakota qalbahu. Kata tak lama ma fi sadri. Kenapa kamu tidak membelah hatinya sehingga kamu mengetahui apa yang ada di dalam hatinya? Jadi di sini Rasulullah mengatakan walaupun dia punya alasan korela-korela semacam ini, tetap Rasulullah mengatakan hala sakota qalbah. Kenapa kamu tidak membuka hatinya sehingga kamu bisa tahu di dalam hatinya? Ini berarti urusan fikih yang penting lahirnya sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sudah, tidak usah kamu reka-reka ini alasan gini, alasan tidak usah. Ini berarti urusan fikih sana untuk di situ ikhlas atau tidak, mukhlisina lahuddin atau tidak, itu bukan kode etiknya fikih. Bukan wilayahnya fikih, tapi wilayahnya tasawuf. Nah ini. Ketika masalah halal haram pun juga demikian. Yang penting di dalam zahirnya halal ya sudah. Seperti itu kita nggak perlu meneliti, nggak perlu untuk tajasus. Walaupun kalau di dalam tasawuf Syekh Abdul Wahab As-Sarani ditanya,
kalau ada orang makan barang yang dianggap halal karena diundang orang, ternyata yang dimakan itu tidak halal, apakah bisa berpengaruh pada hati? Jawabnya, kalau ada orang makan perkara yang memabukkan, tidak tahu kalau itu memabukkan, kira-kira mabuk enggak? Ya mabuk, ya gitulah. Walaupun dia tidak tahu akan berpengaruh dalam hati. Ini urusan tasawuf, tidak bisa digabungkan di dalam masalah fikih. Nah inilah tugas dalam fikih. Walaupun biasanya dalam ulama kita masih mempertimbangkan efek samping menghukumi itu. Kalau dihukumi itu akan dampak bagaimana di dalam masyarakat. Berarti tidak murni fikih saja, tapi ada siasah, ada politik yang dirumuskan oleh para ulama itu. Contoh seperti ketika masalah Bitcoin yang pada waktu masih jaya-jayanya Bitcoin belum anjlok. Waktu itu saya terlambat datang di Lirboyo karena biasa saya datang malam Pancak Masail Jawa dan Madura, dan dirumuskan Bitcoin itu sah tapi halal, sah tapi haram. Terus saya datang pada sekali waktu akhir, saya katakan, kamu menghukumi yang semacam itu, menghukumi itu haram, menghukuminya haram. Kenapa? Kalau kamu sudah berbicara sah, maka yang diekspos di masyarakat bukan halal haramnya, tapi sah. Lirboyo akan mengesahkan ini akan dampak negatif yang tidak karuan dijual oleh orang. Makanya haram, sudah gitu jaga usah kita hukumi sah. Ya itu nih. Ini yang politik ini sudah beberapa pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ini yang kadang-kadang sulit. Jadi walaupun sudah sepakat hukumnya, tapi redaksi yang pas untuk disampaikan pada masyarakat itu bagaimana? Ini perlu kita renungkan, perlu wawasan yang tinggi, tahu sosial masyarakat, tahu keadaan masyarakat, tahu dampaknya bagaimana. Ini diantaranya dalam masalah fikih. Kemudian ini kan bicara ini atau bukan? Kalau masalah kesemangatan, ini kami kan tidak berbicara cara mengambil hukum dan sebagainya, kan tidak ini ya. Hanya itu membangkitkan masalah Basul Masail gitu aja, urusan yang bukannya dengan Basul Masail. Kemudian di dalam Basul Masail itu modal yang paling utama adalah satu, hanya wadah. Wadah itu sebagai rumah. Apa wadahnya atau rumah? Yaitu keberanian dan mau hadir, mau kumpul, mau mengadakan waktu masalah, itu sudah punya rumah. Nah, nanti kalau sudah punya rumah, keberanian untuk menyampaikan masalah isi rumah itu sambil berjalan. Bisa atau tidaknya waktu masalah itu sambil berjalan. Keahlian sambil berjalan. Nanti kalau sudah mengetahui jawaban-jawaban orang lain, dan jawaban inilah nanti akan kita gunakan sampai pertemuan kapan. Karena waktu masail itu mulai dulu sampai sekarang ibaratnya sama, keterangannya sama, beda-beda kasus itu sebenarnya sama, tidak ada perbedaan. Makanya terus terang saya waktu masail itu tidak pernah baca kitab dan tidak bawa kitab itu. Kenapa? Ya sudah semacam itu, yang penting atas tasawurnya kita paham, ya nanti dalilnya dicarikan setelahnya itu. Karena sama saja, semuanya sama. Jadi tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan sama sekali, tidak ada. Ini. Nah, oleh karenanya yang penting sama Basul Masail terus sering mengikuti punya wadah. Keberanian menyampaikan itu adalah wadah. Nah, setelahnya wadah ini kamu akan bisa mencari, kalau sudah punya rumah akan berusaha untuk mencari isi. Kalau sudah punya rumah akan mencari meja, akan mencari kursi, akan mencari karpet, akan mencari bubet, akan mencari apa saja yang dibutuhkan. Tapi kalau hanya isi, banyak orang-orang yang ngaji, pinter ngaji, di pondok pinter ngaji, tapi tidak punya wadah, gak berani menyampaikan. Apalagi kumpul dengan masyarakat, kalau gak berani, apa yang terjadi? Wadahnya dimakan rayap. Kehujanan akan jadi hilang.
Makanya apalagi setelahnya dari pondok sudah pintar ngajinya di rumahnya ditinggal ke sawah, ditinggal macul, ditinggal dagang, hilang isinya itu. Maka yang terpenting bukan masalah isinya, bukan, tapi wadahnya. Nah itu kalau kita wadahnya sudah punya, lama-lama melihat teman-teman yang bisa punya isi-isi yang macam itu, kita akan punya hiraup bagaimana saya bisa mendapatkan isi yang semacam itu. Ini yang paling terpenting. Makanya saya ingat dengan tulisannya Mbah Wahab Kasbah di dalam pinggirnya kitabnya beliau ada tulisan gini, "Idza aradna naf'ala syai'an fala yanbaghi lana khaufun minal khata' fa innal khata'a juz'un minat tajarub." Kalau kita akan melangkah melakukan sesuatu, menyampaikan apapun yang kita kehendaki, jangan sampai ada kekhawatiran atau dihantui dengan kekhawatiran keliru. Jadi kalau kita akan melakukan sesuatu, menyampaikan sesuatu, jangan sampai dihantui dengan kekhawatiran keliru. Fa innal khata'a juz'un minat tajarub, karena kekeliruan itu merupakan bagian dari pengalaman. Pengalaman adalah guru yang utama. Guru yang utama adalah guru yang berpengalaman. Guru yang berpengalaman adalah guru yang paling utama. Ini penting kita gunakan. Jangan takut keliru, jangan takut salah. Apalagi di dalam masalah latihan, apa itu kita masih latih atau masih peserta paling enak. Saya pada waktu masih peserta paling enak. Pada waktu sekolah itu kalau cari masalah, saya sering gudo merumus, masalah kan saya jadikan dua jawaban. Ini kalau orang-orang halal saya akan mengatakan haram, tapi latihan itu. Kalau orang-orang haram saya katakan halal, semuanya saya persiapkan sehingga lami dalam suasana masail. Tapi kalau nanti aku disalahkan, ya nggak apa-apa, memang itu saya sudah tahu kok juga hanya. Ditertawa saya juga ikut tertawa biasanya kan gitu. Ya, akhirnya cerah nggak ada masalah. Tapi setelahnya mulai 92 saya itu sudah jadi perumus, akhirnya malah sulit, malah bingung. Kenapa gak bisa latihan lagi? Maka benar apa yang dikatakan hadis la tusawwiduni, sawwidu qabla antu sawwadu. Kita berguru dulu sebelum kau dijadikan guru. Ternyata pada waktu saya sudah jadikan perumus gak bisa main-main, gak bisa untuk berbicara yang untuk lain-lain, harus serius. Kecuali kalau memang kita ngelatih dalam waktu masail yang tujuannya latihnya. Misalnya saya itu kalau diundang untuk waktu masail di daerah-daerah lain, saya tanya, ini targetnya apa? Latihan apa mendapatkan keputusan? Kalau targetnya keputusan urgent, ya ini harus saya seriusi dalam masalah jawabannya. Kalau latihan ini biasanya malah saya lempar, terus saya kasih jawaban garapan-garapan lain sehingga mereka menjadi bingung lagi. Memang biar bingung gitu saja nggak masalah. Karena apa? Tujuan kita untuk latihan. Ini biasa yang terjadi semacam itu. Nah kalau keputusan dari Batu Masail di PBNU, itu yang penting itu hasil bukan latihan. Makanya dalam latihannya biasanya disampaikan dalam pramutamar, pramonas dengan debatan yang ramai. Tapi di dalam waktu masailnya ini di dalam muktamarnya, di dalam munasnya enggak, karena waktu yang sangat singkat harus mendapatkan keputusan yang banyak karena biayanya juga banyak. Makanya pernah saya menjadi moderator dalam muktamar ke-32 di Jombang. Itu satu dudukan 1 jam itu mendapat masalah 3 atau 4 di Rembang ini. Selesai semuanya. ABC. Kenapa? Ya sudah, saya memang itu targetnya untuk keputusan, sudah saya matekin semuanya. Sedang setuju siapa? Silakan sahabat. Mana ibaratnya? Enggak, saya enggak bisa. Sudah. Al-Fatihah, cepat. Jadi ini. Loh, kenapa? Karena yang dibutuhkan waktu itu adalah keputusan, legalitas keputusan muktamar. Tapi sebelumnya harus betul-betul digodok semateng mungkin. Nggak bisa dengan pertanyaan yang jawaban yang masih mentah dibawa ke muktamar. Kenapa? Yang dipentingkan adalah legalitas. Loh, semacam ini ada perbedaan.
para hadirin hadirat yang kami hormati, sementara ini saja kalau saya sampaikan terlalu banyak karena ada dialognya ini. Terus ini? Enggak ada. Oh, enggak ada. Ya, sementara ini dulu untuk membakar kesempatan. Berarti saya minta dari Pak Masail PW atau yang lainnya, jangan bosan-bosan kita adakan. Bisa nggak bisa kita adakan. Terus terang, Pak Masail itu membutuhkan ketelatenan dan membutuhkan keahlian. Dan keahlian itu bisa menjadi karakter kalau memang dilatih setiap hari, dilatih terus menerus sehingga menjadi habitat. Kalau sudah menjadi habitat, masya Allah luar biasa senangnya. Saya merintis batu masail, berbagai macam batu masail. Di antaranya pernah saya merintis itu batu masail di pondok pesantren dari Al-Hidmah. Itu guru-guru saya kumpulkan, saya suruh ngaji bareng saja. Saya ngaji bareng di dalam jamiah, gak berani ngaji. Nah, karena ya saya tadi itu walaupun toh punya isi, kalau belum punya wadah sulit. Sudah saya yang ngaji, saya yang baca. Nah, kemudian saya terangkan, lalu saya suruh bertanya. Nah, saya lemparkan pertanyaan pada teman-teman, gak ada, saya jawab sendiri. Itu sampai berjalan sampai 3 kali. Terus saya bilang, apa Pak Mas, ini kalau saya terus yang ngaji ini, nanti yang bisa hanya saya saja, kasihan. Cobalah diundi saja, siapa yang nanti akan ngajinya gentenan. Tuh moco saja, tidak usah pertanyaan. Akhirnya berani. Terus pertanyaan tetap saya yang menghandle. Nah, terus lama-lama sudah sampaikan pertanyaan, terus keseluruh jadi moderator, sampaikan pada yang lain sampai yang lain. Terus berani. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan jadi bahasa masail yang bersaing di Pondok Pesantren Lirboyo. Pondok Putri itu masya Allah sulitnya bukan main. Untuk membuat pondok pesantren pondok anak putri sampai bisa menjadi masail, sampai sekarang itu bisa mengikuti Jawa Madura, itu tidak langsung instan langsung jadi ahli bahasa masail. Pertama saya suruh musyawarah, gitu, disuruh musyawarah, isi saja gak berani, menyampaikan saja gak berani. Sudah saya yang menyampaikan, saya suruh tanya, gak mau tanya, saya yang bertanya. Terus saya yang bertanya, terus suruh jawab, gak ada yang jawab, saya jawab sendiri. Aduh, itu berkali-kali itu. Terus sampai lama-lama terus saya suruh berani paksakan, terus berani menerangkan. Walaupun dalam pertanyaan ya tetap gak berani. Namun saya pancing dalam memberi pertanyaan pancingan itu, kalau untuk latihan jadi kita sudah tahu, ini coba kamu lihat di kitab ini, coba kamu baca, terus muradnya bagaimana. Berarti itu ada kesimpulan bagaimana, terus dengan pertanyaan ini bagaimana, itu telaten seperti itu. Tapi lama-lama setelahnya selesai, semuanya sudah bisa. Untuk generasi terusnya kita nggak bisa belajari. Sudah mengikuti pada seniornya, mengikuti perasaan seniornya, sudah enak, sekarang sudah berjalan sendiri. Yang repot hanya awalnya saja. Makanya kalau di sini belum berjalan Fathul Masail, dari LBM PW, dari LBM PC, coba melatih diri pada semacam itu. Ya harus telaten, walaupun dia disuruh baca kitab gak mau, ya kita nyalai. Dia mau bertanya, kita bertanya. Kita bertanya, dia tidak tahu jawab, ya coba dia jawab sendiri. Tapi caranya tidak langsung kita jawab. Coba sampai lihat dalam kitab ini, bab ini. Itu ada katakan sampai baca, terus maksudnya bagaimana gitu. Tapi insya Allah dengan telaten ini nanti akan bisa menjadi amal jariah kita dengan mendidik Fathul Masail. Dan ketika sudah berjalan, sudahlah kita nggak usah untuk meneruskan. Dan Fathul Masail itu nanti ada 3 macam. Ada Fathul Masail Waqi'iyah, ini yang biasa terjadi. Kalau dulu itu saya selama di PW itu menjadi bagian Maudhu'iyah, tapi kalau di PB saya selalu di
kasih waqiah, terserah urusannya. Apa itu ada waqiah itu sistemnya harus pertama tahqiqul manat, harus tahu nyata-nyata yang kelayakan yang terjadi, kemudian baru tahqiqul manat kita uji dengan kaidah-kaidah lain, dengan masalah-masalah lain, baru takhrijul manat kita jadikan kesimpulan kelayakan. Ini enak kalau maudhu'i aku waqi'iyah. Tapi kalau maudhu'iyah enggak, itu tematik. Karena tematik berarti harus kita rumuskan andai kata ini harus ini, andai kata ini harus ini, andai kata ini harus ini. Ini kalau maudhu'iyah sistemnya. Nah, kalau qanuniyah yaitu yang bersifat untuk menganalisis undang-undang di Indonesia yang kurang cocok dengan fikih, mari kita carikan solusi, mari kita benahi. Kalau memang sudah tidak ada, kita usulkan di pemerintahan. Cuman untuk qanuniyah ini dalam tingkatan PW apalagi PC ini belum bisa mempengaruhi pada pemerintah. Baru kalau dari PP ini sudah bisa menjadi pertimbangan pemerintah, biasanya semacam itu. Makanya di dalam masalah PW atau PC, kalau urusan di dalam masalah qanuniyah ini hanya sebatas latihan belaka. Nah, kenapa keputusannya itu diajukan ke pusat? Kalau dari PW masih belum bisa dihiraukan, belum bisa diterima. Yang bisa diterima kalau PP ini sudah mulai dipertimbangkan. Itu biasanya semacam itu. Para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah, hanya ini yang bisa kami sumbangkan. Kalau tidak ada diskusi, kalau ada diskusi ya tidak masalah. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf dengan ribuan kemaafan. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.